Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai pengembangan komunikasi di dalam kelas. Saya atas nama Firna Faradillah selaku pemateri pertama, yang akan saya paparkan di sini yaitu mengenai pola komunikasi antara guru dan siswa. Dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran akan efektif jika komunikasi antara guru dengan siswa terjadi secara intensif. Guru dapat merancang model-model pembelajaran sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Dan materi pembelajaran merupakan pesan dalam proses komunikasi pembelajaran. Dalam komunikasi pembelajaran inilah terjadi interaksi edukatif yang berlangsung dalam bentuk pertukaran pesan yang tidak lain adalah materi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Dalam konteks komunikasi pembelajaran, guru ditempatkan dalam posisi sebagai komunikator dikarenakan tugas dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, sedangkan siswa ditempatkan sebagai komunikan atau peserta didik. Komunikasi dapat dianggap efektif ketika pesan yang disampaikan oleh komunikator mampu diterima dengan baik dan dimaknai oleh komunikan sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi. Ada 3 pola komunikasi antara guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu pola komunikasi satu arah. Dalam hal ini, guru berperan sebagai komunikator atau pemberi pesan dan murid sebagai komunikan atau penerima pesan, di mana hanya terdapat komunikasi satu arah sehingga tidak ada peran aktif dari murid di dalam kelas, di mana murid hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru tanpa adanya umpan balik. Pola komunikasi ini dianggap kurang dianjurkan karena hanya membuat murid pasif, tidak kreatif, serta tidak terbiasa mengeluarkan pemikirannya dengan baik di dalam kelas. Yang kedua yaitu pola komunikasi dua arah. Pola komunikasi antara guru dan murid yang kedua adalah pola komunikasi dua arah, di mana pola komunikasi ini telah terjadi interaksi antara guru dan murid. Tidak hanya guru yang aktif yang menyampaikan pesan, namun ada pula peran aktif murid dalam memberikan reaksi ataupun umpan balik dari apa yang disampaikan oleh guru. Ada peran aktif murid dalam bertanya ataupun memberikan masukan kepada guru sehingga ada lebih banyak murid dapat mendapatkan wawasan yang lebih banyak dan lebih luas lagi. Yang ketiga yaitu pola komunikasi banyak arah. Pola komunikasi banyak arah di mana tidak hanya terjadi komunikasi dinamis antara guru dan murid, namun juga mengembangkan komunikasi dinamis antara sesama murid, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan dinamis. Akan semakin banyak timbul pemikiran dan perspektif baru sehingga terjadi diskusi antara guru, murid, dan sesama murid. Dan apabila pola komunikasi ini terjadi, maka ruangan kelas akan terasa lebih hidup dan tidak monoton. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materi rumusan masalah yang kedua. Dengan ini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya atas nama Rizkawati. Di sini saya akan melanjutkan rumusan masalah yang kedua, yaitu pengembangan komunikasi di kelas. Nah, komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan, dan informasi tersebut sama-sama direspons sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut. Nah, ada beberapa aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi efektif, yaitu yang pertama adalah kejelasan. Nah, dimaksudkan bahwa kejelasan dalam komunikasi harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi yang jelas, sehingga mudah diterima dan dipahami oleh komunikan. Yang kedua adalah ketetapan. Ketetapan yang menyangkut
penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Yang ketiga adalah konteks. Konteks maksudnya adalah bahwa bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Yang keempat adalah alur. Bahasa dan informasi akan disajikan harus disusun dengan alur atau sistematika yang jelas, sehingga pihak yang menerima informasi cepat tanggap. Dan yang kelima adalah budaya. Aspek ini tidak saja menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga berkaitan dengan tata krama dan etika. Maksudnya adalah dalam berkomunikasi harus menyesuaikan dengan budaya orang yang diajak berkomunikasi, baik dalam penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal, agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Dalam proses belajar mengajar tentunya tidak semua berjalan dengan lancar. Nah, adapun solusinya yaitu meminimalkan kegagalan proses belajar mengajar. Itu adalah dengan pengetahuan, dengan menguasai bagaimana cara berkomunikasi yang benar di dalam kelas. Maka perlu pengetahuan tentang mengembangkan komunikasi dalam kelas agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, ada beberapa pola komunikasi yang perlu diketahui dan digunakan untuk dikembangkan. Yang pertama adalah membuat kesepakatan bersama tentang aturan sejak awal kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah memberikan stimulus belajar kepada siswa. Dan yang ketiga adalah memancing rasa penasaran siswa. Rasa penasaran ini yang terpenting agar motivasi mereka meningkat. Yang keempat adalah menjalin proses pembelajaran yang efektif. Proses pembelajaran yang kondusif tentu saja dapat membuat tujuan pembelajaran tercapai lebih efektif. Dan yang kelima adalah memudahkan siswa agar lebih cepat paham, bahasa yang mudah dijangkau dan menarik, dan membuat siswa lebih tertarik untuk belajar. Yang keenam adalah menciptakan suasana yang aktif untuk berkreasi. Situasi yang kondusif menimbulkan diskusi antara guru dan siswa menjadi aktif. Dan yang ketujuh adalah menghubungkan pelajaran dengan isu terkini. Untuk menarik minat siswa, usahakan membahas sebuah topik sambil menghubungkannya dengan isu-isu terbaru yang dirasa pasti diketahui oleh siswa. Baik, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.